Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel YouTube Kebun Zuhdan, para pecinta tanaman, para penghobi tabu lampot. Nah, kali ini kita akan review perkembangan dari kristal merah jumbo teman-teman. Usianya sudah hampir 1 tahun ya. Pembelian online fresh cangkok, dan akarnya memang belum begitu banyak, tapi batangnya besar. Nah, kita akan review perkembangannya, kita akan berbagi informasi pengalaman merawat kristal merah jumbo, kemudian mungkin nanti ada berbagai hal yang saya sampaikan, hanya berbagi pengalaman saja ya teman-teman ya, tidak bermaksud menggurui. Silahkan teman-teman ambil yang kira-kira cocok, silahkan teman-teman abaikan yang mungkin barangkali tidak cocok ditempatkan di wilayah teman-teman semua, atau ya barangkali mungkin ada yang kurang berkenan ya, mohon maaf. Oke ya teman-teman semuanya, kristal merah jumbo ini saya beli online, pembibitan cangkok, fresh cangkok, dan akarnya memang belum begitu banyak teman-teman. Kemudian saya memang langsung di pot 50 karena saya beli 3, satu sudah terjual, satu saya taruh di ditanam di tanah, satu di pot udah terjual, nah satu ini tinggal satu. Nah kemudian ini belum berbuah ya, jadi buahnya baru satu ini teman-teman. Nah kemarin ada yang sebuah bekel rontok, dan ini yang masih bertahan. Kemudian saya bungkus karena biar biar jadilah, masa panen sekali itu kayaknya nih gimana gitu nikmatnya ya, apalagi usianya udah hampir 1 tahun teman-teman. Lalu mungkin problemnya adalah karena pas berbuahnya itu di tangkai yang agak kecil, di rantingnya agak kecil, jadi nanti harus pakai pengaman ya kalau memang harus nunggu panen. Kalau enggak ya pasti patah atau ceklek teman-teman. Nah oke, kita kembali ke awalan teman-teman ya. Jadi ini kita pakai pot 50 seperti biasa teman-teman. Ketika menanam tabu lampot, tanaman buah dalam pot, seperti biasa di pot ini di bawahnya pasti ada lubangnya ya secara otomatis. Jadi itu memang buat sirkulasi air teman-teman, atau sirkulasi penyiraman, jadi biar tidak terlalu lembab. Nah oke, jadi memang kristal merah jumbo ini tidak seperti kristal putih ya teman-teman ya. Saya memang mungkin familiar banget, dan memang sudah banyak yang pelihara, hingga munculnya varian-varian baru ini menimbulkan harga kristal putih turun teman-teman. Swimic pala, mega merah, parang, cegua, lalu kemudian kristal merah jumbo, red diamond. Akhirnya kristal putih itu turun ya, apalagi di musim hujan harganya turun lagi. Ya, tapi itu sirkulasi alam ya teman. Hukum alamnya adalah ketika barang banyak ya harganya murah. Ketika varian baru, barang masih belum banyak ya pasti harganya mahal. Itu kan siklusnya kan selalu seperti itu. Tapi bagaimanapun saya tetap suka dengan kristal putih karena itu tadi ya cepat berbuah. Kalau di pot tuh indah banget dilihatnya. Nah itu tentang persaingan. Lalu kemudian kita akan kembali ke pot ya teman-teman ya. 50 itu menurut saya udah ideal. Kemudian di atas lubang seperti biasa teman-teman, kalau saya kasih pecahan genteng atau batu atau bata merah, tapi kebanyakan genteng saya teman-teman. Pokok styrofoam juga bisa teman-teman. Lalu kemudian media tanamnya memang sebenarnya ini tadinya kan ringan teman, jadi sekamnya itu sangat banyak ya, tapi kemudian mulai turun kan, hukum gravitasinya kan pasti turun merapat gitu ya, maksudnya makin turun gitu ya. Akhirnya kan kemarin saya tambahin lagi media tanam dengan mungkin ya kadar pupuk dan tanahnya cukup banyak sehingga udah agak berat gitu. Nah seperti ini kelihatan ya, jadi kalau sekam kan kelihatan warnanya agak merah atau sedikit putih atau sedikit coklat. Kalau ini kan udah hitam, itu menandakan bahwa kualitas pupuk, ukuran pupuk dan massa dari tanah itu cukup banyak. Nah kemudian dulu waktu beberapa bulan, mungkin hanya beberapa ranting kecil ya, jadi ini dulu rantingnya masih kecil-kecil teman-teman, muncul bakal bunga. Itu udah seneng banget saya teman-teman.
Tapi ya ternyata gitu pasti rontok karena kan ya akar, batang dan sebagainya itu belum ya memang belum waktunya gitu. Cuman kan itu salah satu tanda bahwa tanaman tersebut adalah tidak mandul ya. Tidak mandul ya, itu fresh cangkok ya. Karena memang saya belinya batangnya besar teman-teman, bukan sejempol tangan lagi tapi sejempol kaki. Nah, kemudian yang waktu itu juga ada yang komen sih Pak, itu jangan sampai dibuahkan. Kalau nggak berbuah pun pasti rontok sendiri teman-teman, karena memang ya secara memang belum sanggup gitu ya. Istilahnya kalau permainan bola mungkin masih terlalu dini, masih terlalu kecil, jadi buat bertarung juga berat gitu ya. Jadi perakarannya juga belum begitu banyak gitu, mungkin akarnya belum begitu gelap, masih putih-putih. Tapi itu salah satu pertanda bahwa tanaman tersebut tidak mandul. Nah, itu kabar baiknya teman-teman. Kemudian ya muncul 3 ranting utama ini teman-teman, 3 tunas utama. Kemudian terlihat begitu seger ya, apalagi habis semalam habis kena hujan, jadi kelihatan dari batangnya tuh muda, seger, kuat gitu, bersih. Lalu kemudian setiap 3-4 ranting, setiap 3-4 daun, berarti sebelah kanan ada 3 atau 4, sebelah kiri 3 atau 4 daun, berarti kalau dijumlahkan 6 sampai 8 daun ya, itu ujungnya pasti saya potek teman-teman. Jadi makanya pendek, kemudian tunas baru, ranting baru, pendek, ranting baru, tunas baru, seperti itu. Teman-teman bisa lihat ya. Makanya kelihatan rindang, kelihatan ngerembuyuk ya. Nah, ini nanti sasaran berikutnya. Ini kan udah 1, 2, 3, 4. Nah, ini saya potek. Mungkin ujungnya lah sampai ada 5 ya. Jadi 10. Nah, ini saya potek, selalu seperti itu teman-teman. Karena pembeli saya kebanyakan itu nyarinya yang rindang, yang subur, yang ngerembuyuk ya. Tidak hanya soal berbuah, cepat berbuah, tapi ada faktor lain yang kemudian pembeli itu bahwa ketika menanam sebuah tabu lampot tujuannya juga buat hiasan. Teman-teman bisa lihat kan? Nah, jadi kan kelihatan seger, jadi lingkungan juga lebih enak gitu teman-teman. Apalagi kalau berbuah, nah itu lebih cakep lagi teman-teman. Nah, bahkan beberapa orang ketika masuk perumahan kami itu, ini dijual Pak gitu. Jadi cantik banget gitu. Bukan sombong teman-teman, tapi itu realita ya. Jadi selain sebagai hiasan, kita juga bisa menikmati hasil dari sisi penjualan, kita juga sebagai penambah oksigen, kita juga sebagai taman buat perumahan yang mungkin kalau di perkotaan kan pohon-pohon hampir kurang bagus, kalaupun ada tapi tidak tertata. Jadi kelihatannya berusang gitu ya, berusang. Nah, baik teman-teman, kemudian itu kan teknik strateginya ya tadi ya teman-teman saya sampaikan ya. Jadi setiap kanan kiri ada 3 atau 4 daun atau 5 daun, berarti ada 6 atau 8 atau 10 secara keseluruhan. Saya potek ujungnya. Dulu beberapa beberapa calon buah itu sempat cukup lumayan, ada 4 gitu. Cuman sempat sisa 2, satunya masih udah sekelereng ya, tapi akhirnya rontok, tinggal menyisakan 1 ini sebola kasti. Saya bungkus. Nah, memang kemarin itu kebanyakan sekam ya. Jadi maksudnya kayak pupuk-pupuk organik semacam kohe dan sebagainya itu kurang teman, atau termasuk media tanam yang kita bisa beli di tukang tanaman itu kurang. Nah, itulah yang mengakibatkan nutrisi ya, kebutuhan nutrisi ketika sedang berbuah itu tinggi banget teman-teman, apalagi kalau udah berbuah. Makanya kadang-kadang daunnya itu juga harus kita kurangin teman-teman. Misalkan daun-daun tua, tunas-tunas air dan sebagainya, kita juga harus kurangi real itu teman-teman ya. Nah, jadi ketika kita memelihara tanaman buah dalam pot, ya kita harus fokus nih. Kalau buahnya pengen besar ya kita jumlah buah itu harus kita kurangi ya. Kemudian ketika kita memang pengen buahnya cakep nih, saya pengennya yang banyak, ya resikonya nanti buahnya nggak besar tapi kecil-kecil, tapi jumlahnya banyak. Nah gitu, karena kan keterbatasan media tanam ya di pot itu mempengaruhi buah teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau menjaga dari sisi rasa ya pupuk organik bagus. Kalau teman-teman mau jaga dari sisi ukuran size buah, maka teman-teman juga harus mengurangi itu jumlah dari pohon, jumlah dari buah teman-teman. Nah, saya pikir udah umum ya, mungkin teman-teman udah paham. Lalu kemudian saya pengen cerita pengalaman lagi, yaitu munculnya teman-teman ya, di daun muda ya.
Di daun muda itu sering muncul telur-telur semut teman-teman. Ya baik seperti ini biasanya di belakang daun itu sering muncul telur-telur semut. Nah itu juga kalau saya sih manual sih. Manual, saya nggak geli ya, saya manual gini ya, saya bersihin gini aja. Kemudian batang itu ada yang berlubang, itu faktor semut teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat nih. Nah ini ada lubang ini, nanti kalau ada angin bisa patah teman-teman. Atau terlalu keberatan buah nanti bisa patah. Ini contohnya. Nah ini karena berlubang, kemudian saya ikat. Ini teknik untuk memunculkan atau memancing bunga ya, saya ikat. Dan ini agak beresiko teman-teman, ya itu tadi udah diikat, kemudian ada semut masuk ulet lah, udah tembus. Nah ini banyak juga teman-teman. Nah ini saya tutup kerikil. Kalau bagus pakai kapur bagus teman-teman. Nah itu bagus banget. Saya udah bicara pot, saya udah bicara pembibitan. Mungkin belum detail ya dari pembibitan, entah batang kecil besar, karena saya memang daerah sini Bekasi belum banyak kristal merah jumbo, akhirnya saya beli online. Itu kan teman-teman bisa praktekkan. Tapi kalau mau aman teman-teman bisa beli yang udah jadi aja deh. Nah itu lebih aman sih. Lebih aman ya. Saya juga banyak gitu, kadang-kadang kok lama sekali gitu, jadi semua itu nggak indah teman ya, semua ada prosesnya sih. Tapi ada juga kadang-kadang saya beli yang udah jadi juga ada. Nah itu untuk memancing para pembeli sih. Lalu pot, bibit, penanganan agar cepat berbuah ya, agar penanganan cepat berbuah tadi udah saya sampaikan. Nah bagaimana kalau buahnya banyak, bagaimana kalau buahnya sedikit. Nah kalau sedikit biasanya buahnya besar, kalau banyak buahnya kecil. Kemudian setiap 4 sampai 5 daun sebelah ya, kalau itu jumlahkan bisa 6, 8, 10 daun. Nah itu saya pangkas ujungnya, saya potek ujungnya. Tujuannya biar rantingnya itu pendek bercabang. Itu sih tujuan saya teman-teman. Kemudian salah satu karakteristik dari jambu kristal merah jumbo itu adalah dia akan muncul calon bunga di tunas baru teman-teman. Jadi jangan sampai tunasnya itu terlalu panjang atau rantingnya terlalu panjang. Pokoknya 6 sampai 10 daun potek ujungnya. 6 sampai 10 daun potek ujungnya. Nanti kan dengan demikian tunas-tunas baru itu akan bermunculan. Nah seperti ini. Ini akan memancing munculnya bakal bunga teman-teman. Nah ini ya, mudah-mudahan kelihatan. Nah ini cuman satu ya bunganya. Nah seperti itu. Dan terus jangan lupakan juga nutrisi ya. Minimal kohi teman-teman, kohi. Karena itu kan buat apalagi dalam fase pertumbuhan generatif ya, dengan munculnya bakal bunga, bakal buah, itu kebutuhan nutrisinya makin banyak. Hama juga udah saya sampaikan tadi. Apalagi ya, kebutuhan sinar matahari kalau bisa lebih bagus, karena ini sayangnya di bawah pohon ketapang ya, jadi agak repot juga, tapi nggak apa-apa. Nah kita tinggal menunggu nih teman-teman. Nah buah perdana itu kalau goal, kalau bagus ya berarti kedepannya bagus. Cuman memang mau nggak mau harus saya kasih penyangga, karena nanti pasti patah ini teman-teman. Makin lama makin besar, apalagi kan kristal merah kan namanya kristal merah jumbo. Wah keren ya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran, bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan informasi buat teman-teman semua, para penghobi tanaman, khususnya tanaman buah dalam pot ya. Mungkin ada yang kurang saya sampaikan, nanti biasanya di video-video berikutnya mengikuti perkembangan dari tanaman juga nanti tetap saya sampaikan. Saya selipkan beberapa poin-poin yang mungkin pernah saya alami sehingga saya share ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salam menanam. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya juga ya. Channel YouTube Kebun Juhdan, channel yang berbagi informasi seputar tanaman. Salam menanam dan salam oksigen.